Nah, tapi kan permasalahannya kan manusia itu kan value hidupnya macam-macam. Ada Value. orang yang dia itu memang passionnya itu menolong orang. Timnya Bapak ada pengepul sampah? Ada. Oh, ada. Kita sama-sama TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Birahi. Berita hari ini yang membuat hasrat kalian lebih dari nilai diri kalian sendiri. Bareng saya Ahmed Esario di sini. Gua lepas masker ya, biar nggak kayak ini korban pemerkosaan cuy. Jadi hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu teman istri saya, bukan teman saya sih, teman istri saya. Baru ketemu tadi pagi. Kita ngobrolin mengenai COVID nih kali ini. Bareng dengan Dr. Mahyan Jibril Al-Farabi. Jadi beliau ini adalah sekarang tim kuratif di Satgas COVID Jatim. Nah, latar belakangnya nih yang seru nih. Dia tuh kuliah dulu, lahir di Malang, kuliah di Malang di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Terus S2-nya di Inggris ngambil health management nih, management. Terus abis itu pulang ke Indonesia. Ini pertanyaan, ngapain pulang ke Indonesia? Di sana ada David Beckham, cuy. Terus ngambil sekarang PPDS, spesialis jantung atau kardio. Terus sekarang terlibat di Satgas. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol sebenarnya. Langsung saja di sebelah saya ada Mas Jibril ya panggilannya? Iya, siap. Selamat pagi, Mas Esario. Kira-kira ini Jibril itu nama diberikan dari lahir apa pas di Inggris, Mas? Oh, waktu lahir, Mas. Jadi nama malaikat itu kan biasanya yang laku itu Malik, Ridwan gitu ya. Nama Jibril itu nggak laku. Jadi orang tua saya milih nama Jibril. Kirain pas di Inggris ganti nama. Gara-gara nonton Liverpool. Oh, ada Jibril Cisse ya. Nah, oke. Ini aku tadi cerita-cerita bentar tuh terus kayaknya gila nih ya. Ini umurnya di bawah aku tapi kayaknya udah keliling dunia, udah sampai ketemu Pangeran Charles. Terus sekarang ke Indonesia balik lagi ngurusin COVID gitu kan. Bapak ini siapa sih sebenarnya? Iya. Ngapain aja gitu loh maksudnya. Jadi saya ini memang kan prinsipnya itu di dunia ini kan hidup kita untuk belajar. Belajar ilmu itu nggak harus terbatas. Ya meskipun saya dulu terjebak di dunia kedokteran ya, tapi kan ilmu itu ada banyak. Berarti sekarang sudah tidak terjebak apa gimana? Masih kurang sedikit lagi lulus. Oh, sudah sedikit lagi lulus. 2 tahun lagi doakan. 2 tahun lagi lulus. Sudah berkeluarga tapi ya? Sudah. Ya. Nah, terus kenapa kok akhirnya ngambil kedokteran? Memang kedokteran itu adalah jurusan yang diidamkan semua anak SMA pada saat itu kan. Terus kenapa kok akhirnya arahnya ngambil health management? Terus kok bisa sampai S2 gitu? Iya, Mas Tesari. Jadi ini menarik ya. Jadi dunia kedokteran itu kan zaman dulu itu dokter masih langka. Ibaratnya kalau dulu saya juga enggak belajar hukum ekonomi dan sebagainya ya. Saya kenapa ya orang-orang pengen jadi dokter? Oh, mungkin secara visual mungkin dokter itu karena dulu itu masih sedikit, supply-nya masih rendah, demand-nya tinggi, otomatis dokter pasti demand-nya tinggi gitu. Betul. Jadi kasarannya ya, dulu itu orang bilang dokter itu ditaruh mana aja pasti bisa hidup. Kasarnya seperti itu. Memang. Karena mungkin masyarakat pasti membutuhkan. Tapi dan image-nya dokter tuh kaya raya loh. Iya, tapi tidak semuanya. Saya ngeliat bapak saya biasa aja. Karena kan itu kadang-kadang kita itu kan lebih lebih tertarik dengan persepsi-persepsi seperti itu. Padahal secara statistik, saya dulu 3 tahun yang lalu survei kan, ternyata penghasilannya dokter umum loh ya. Dokter umum itu masih 70% masih di bawah standar yang seharusnya. Setuju, karena di Indonesia kan dokter umum itu dibandingkan pendapatan dokter umum di Malaysia ya, itu jauh banget loh. Di Malaysia itu muridnya papaku itu kan, papaku kebetulan dokter juga, terus di Jakarta kembali ke Malaysia, terus tiba-tiba kita ke Malaysia udah ditraktir, udah dianterin, udah disewain mobil loh, padahal baru 1 tahun lulus ini udah kaya raya, udah gimana? Maksudnya standarnya beda gitu. Nah itu terus akhirnya kenapa kok misalkan udah tahu tuh dokter kayak gitu masih aja tuh diterusin? Nah, tapi kan permasalahannya kan manusia itu kan value hidupnya macam-macam. Ada orang yang
dia itu memang passionnya itu menolong orang. Ada orang itu seneng gitu ketika lihat orang sembuh, ketika orang mengambil itu mengambil sisi luar nih. Oh, kalau misalkan pendapatan tidak ada ya pahala saja. Iya, memang seperti itu dan memang di lapangan seperti itu ada gitu. Cuman di sisi lain ada beberapa dokter-dokter yang memang masih meniti karirnya dengan cara-cara yang lain gitu. Karena ada yang ngomong ya sudah dokter itu mungkin ya istilahnya bukan cari duit yang maksimal gitu ya. Mending dokter itu sekedar istilahnya buat bakti sosial gitu. Ada juga sih kayak gitu. Pakai katakanlah ada yang buka toko, ada yang justru malah buka bisnis gitu. Betul. Ya revenue stream utamanya dari situ, tapi dokter sebagai dia dokter memuaskan contohnya lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Terus ada latar belakang dokter gak sih dari keluarga? Nggak ada. Jadi dulu keluarga ini semuanya guru. Jadi guru terus dosen gitu kan. Terus ya memang mungkin ini ya saya masih hidup di zaman-zaman itu dokter tuh masih sangat laris masih sangat terkenal. Beda dengan zaman sekarang gitu. Apalagi di daerah ya. Apalagi daerah. Nah, di Malang kebetulan saya di kabupaten, di desa namanya Desa Biru. Di sana aja dokternya nggak ada. Biru itu Sendang Biru. Oh bukan, Biru itu Kendedes. Jadi pasar Singasari masuk ke dalam di situ nggak ada dokternya tuh. Jadi mungkin kan ya namanya orang tua kan persepsinya ini nggak ada dokter selama ini. Betul. Harusnya kamu jadi dokter. Sebenarnya kalau misalkan ngomong dokter itu sedikit, perbandingannya berapa banding berapa sih yang ideal sebenarnya Pak? Nah kalau menurut perbandingan WHO harusnya 1:1000. Satu dokter itu bisa melayani 1000. Harusnya kalau di Indonesia ada 250 juta jiwa, berarti harusnya ada 250 ribu dokter. 250 ribu benar. Sekarang udah segitu belum? Belum, masih sekitar 160 ribu, 170 ribu. Dikit lagi lah ya. Dan problemnya kan bukan hanya jumlahnya saja, tapi penyebarannya. Kalau cari di Surabaya sampai lempar batu aja itu udah praktekan dokter gitu kan ya. Sedangkan agak keluar sedikit. Iya, kalau misalnya keluar di Banyuwangi lah, mungkin Banyuwangi mungkin dokternya masih kurang. Terus belum lagi itu masih Jawa loh, belum di luar Jawa. Wah. Kenapa? Karena milenial ini memang males, dokter-dokter milenial ini memang males masuk daerah atau emang tidak ada regulasi yang mengatur itu atau gimana? Ada macam-macam. Jadi untuk regulasi memang belum ada zaman dulu. Dulu kan ada PTT ya? Pernah ada. Cuman kan di sisi lain, nah ini kan berhubungan dengan hak asasi manusia ya. Artinya orang itu apakah memilih punya pilihan atau tidak gitu. Sementara dia membayar kuliahnya sendiri, apakah dia berhak? Apalagi kuliahnya mahal kan ya? Iya, apalagi apakah dia berhak untuk ditempatkan gitu. Kecuali kalau biaya dari awal itu sudah ditanggung, terus habis itu nanti kayak sekolah kayak mirip STAN apa inilah, oke lah itu kan memang akhirnya mereka pengabdian ke daerah juga nggak apa-apa. Karena sudah ditanggung dari awal lah. Sedangkan sekarang kan sistemnya nggak seperti itu. Sistemnya kan apalagi yang swasta sendiri. Apalagi yang swasta. Apalagi yang swasta. Seperti itu. Yang saya tuh punya kan temannya mamaku tuh masuk ke FK swasta tuh nyumbang ini cuy, cuy. Ya Allah. Itu kan menurut kayaknya rektornya mau buka ekspedisi Enggak. Tapi memang apakah yang kayak gitu kan akhirnya kita menyadari bahwa di Indonesia ini masih banyak daerah terpencil kan. Masih banyak. Dan akhirnya penyebarannya kebanyakan di kota. Bener. Dan akhirnya tidak mau ke daerah. Padahal sebenarnya di daerah itu dokter tuh lebih makmur kan ya? Iya bisa jadi seperti itu. Tapi kan orang kan kadang-kadang penilaian macam-macam. Kadang dokter itu pengen satu anaknya pendidikannya terjamin. Terus keluarganya, istrinya bisa kerja juga bisa gitu. Beli Hermes. Iya terserah macam-macam gitu. Tapi kan kalau dia sudah di daerah, memang sebenarnya bisa aja. Justru malah sekarang dokter-dokter yang di daerah itu rumah-rumahnya di Surabaya banyak. Banyak? Banyak. Serius banyak. Itu karena di daerah itu satu ada insentif kan. Iya. Terus seingatku tuh ada insentif yang daerah terpencil, daerah sangat terpencil. Itu tuh bukannya semakin terpencil mereka secara income ya, semakin gede kan sebenarnya. Karena dihargai lah. Oh belum tentu. Nggak semua tempat yang seperti itu. Oh, tergantung APBD juga ya? Iya, tergantung APBD, tergantung apakah supply demand-nya di sana jalan. Bisa jadi dokter tuh nggak dibutuhkan karena orang nggak tahu kalau ada dokternya. Yang lebih parah seperti itu gitu. Jadi mungkin di daerah tertentu lebih laku dukun beranak ya? Mungkin seperti itu. Kalau daerah-daerah. Atau bisa mungkin jadi. bahkan ke orang yang sudah dipercaya lah di sana. Kalau ke daerah-daerah seperti Maluku, Papua gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu juga gitu. Menarik. Nah, terus ada cerita nih. Kan Mas Jibril bareng karena mungkin dulu di Unbrau. Kebetulan saya berteman sama Mas Dr. Gamal. Terlibat di startup medis juga tuh. Iya. Terus katanya membantu beberapa startup yang di bidang medis juga untuk bisa untuk dapat investment tuh. Kenapa kok tertarik ke sana?
Iya, jadi kan setelah mempelajari bahwa dunia kedokteran seperti ini dengan kompleksitas seperti ini, ada banyak gap-gap yang dunia kedokteran tuh nggak mau ngurusi. Semester berapa itu? Mikir kayak gitu tuh semester berapa? Semester 7 kalau 6 atau 7 kalau nggak salah. Udah mau lulus. Udah mau kan, SKT itu berarti ya? sudah hampir SKT. Kan dulu kan waktu mahasiswa ya aktif lah, terus jadi ketua BEM di Brawijaya. Terus kan sempat jadi ketua BEM di Brawijaya. Terus kan organisatoris berarti Bapak ini iya, ya. jadi akhirnya kan tahu kan kadang-kadang orang tuh kalau di kedokteran memang jujur-jujuran sudah kuliahnya itu banyak orang tuh akan pakai kacamata kuda. Banyak yang seperti itu. Ya karena kan sebenarnya aku ngelihat beberapa teman yang di FH itu kayak hidupnya itu kayaknya belajar, ngafal aja gitu kan. Lalu kalau misalkan waktu itu kan semester 7 tuh. Kepikiran apa gitu loh. Maksudnya ada trigger yang membuat akhirnya kayaknya menarik nih ada startup. Kan pada saat itu juga kayaknya startup juga masih belum menjadi hal yang common kan. Benar. Digital apalagi itu dulu mulainya digital ya? Dulu sebenarnya lebih ke sosial dulu. Lebih sosial dulu, jadi, oke. Karena kan dulu kan ceritanya kan kita itu sering dapat berita. Zaman itu waktu itu belum ada BPJS Mas Desa. Masih ini orang tuh kalau jam sostek apa askas jam kesda kalau nggak salah. Jam kesda, betul. Tapi ternyata nggak semua orang tuh punya seperti itu. Kita dapat cerita ada anak namanya Khairul Nisa waktu itu. Itu di Jakarta sih memang. Dia itu meninggal. Siapa ini Khairul Nisa? Kenapa? Siapa ini Khairul Nisa ini siapa? Jadi ada anak. Oh, nama orang. Jadi itu dia masuk berita tuh sampai viral. Jadi dia itu anaknya orang yang tukang bawa sampah. Karena dia nggak terdaftar KTP-nya di sana, akhirnya nggak dapat jaminan kesehatan. Terus mereka akhirnya nggak dapat akses kesehatan. Anaknya itu akan meninggal di gerobak. Padahal cuma karena anaknya meninggal di gerobak. Khairul Nisa itu meninggal di gerobak padahal karena diare saja. Dan orang tuanya itu nggak berani ke rumah sakit atau ke klinik karena nggak punya uang. Tidak berani karena tidak punya uang. Padahal sebenarnya kan akses kesehatan tuh khususnya untuk orang-orang yang nggak mampu itu harus diatur undang-undang itu semenjak tahun 1945 bahwa menjamin kesehatan. Benar kan? sekali. Nah, itu kan berarti kan ada gap berarti. Masyarakat yang tidak punya dokumentasi dengan baik dan sebagainya itu justru mereka itu tidak pernah terjamin. Nah, akhirnya kita berinisiatif ya udahlah, kita ada klinik, buatlah mereka ini orang-orang yang di sekitar klinik ini monggo kalian bayar sampah saja secara rutin ke kita sediakan tempat, sampahnya tetap kita nilai karena kan sistemnya kan asuransi. Mereka tiap bulan store sampah jumlahnya sekitar 10.000 kalau nggak salah waktu itu. 10.000. Per apa itu? 10.000 itu apa? Value sampahnya. Jadi sampahnya. Sampah berapapun atau gimana? Atau ditimbang? Kita timbang. Jadi sampah itu kan ada 1 kilo plastik itu kalau nggak salah sekitar 1.000. Di timnya Bapak ada pengepul sampah? Ada. Oh ada. Sama-sama TPS. Jadi rupanya TPS itu udah pengalaman lah ya. Iya. Jadi dulu itu kita datang ke TPS. Ayo TPS kamu mau nggak tak kasih kerjaan? Kamu tukang ngitung-ngitung sampah ini sama ini ya. Nanti kita kasih duitnya kasih ke kita. Nah duitnya dari tempat pengumpul sampah itu kita buat operasional untuk klinik. Dan karena sistemnya asuransi, ternyata yang semuanya store sampahnya nggak semuanya sakit. Nah itu yang menarik. Ada orang dalam nggak kira-kira di kerajaan Inggris tuh ada orang dalam nggak? Ide dan eksekusi yang bagus belum tentu cukup. Kenapa tuh? Disupport sama rupanya ada apresiasi untuk ketemu Pangeran Charles. Ada seperti itu. Daripada saya dokter umum gajinya biasa-biasanya, mending saya kuliah dapat 1.300 pound per bulan. Iya.